Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilen dengan NIM 205220380. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dosen pengampu saya, Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MPA. Hari ini saya akan membahas materi pidana mati dan pelanggaran HAM berat dalam mata kuliah Kapital Selekta Hukum Pidana. Capital Punishment atau pidana mati. Apa sih yang dimaksud dengan pidana mati? Pidana mati atau hukuman mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia, meskipun banyak organisasi yang menentangnya karena dianggap sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengenai hukum pidana mati, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Pidana mati masih menjadi topik yang kontroversial dan banyak diperdebatkan di Indonesia. Karena pidana mati atau hukuman mati menjadi topik yang kontroversial dan banyak diperdebatkan, maka terdapat kelompok-kelompok pro dan kontra terkait pidana mati. Nah, bagaimana pandangan kelompok pro dan kontra ini? Menurut pandangan kelompok pro, mengatakan bahwa pidana mati diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan karena ada kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, maka kejahatan semakin menjadi-jadi. Sedangkan pandangan kelompok kontra mengatakan bahwa pidana mati atau hukuman mati tidak manusiawi, bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Karena ketika pidana mati dijatuhkan, maka tidak dapat diperbaiki lagi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati tersebut telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Jadi, dengan alasan jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana mati dapat menimbulkan kesalahan hukuman yang fatal. Kejahatan seperti apa yang bisa dihukum mati di negara Indonesia? Contoh kejahatan seperti kejadian tragedi bom Bali tahun 2000. Ambrozi, Muklas, dan Imam dalam tragedi bom Bali pada tahun 2002, ketiganya divonis hukuman mati pada tanggal 2 Oktober 2003 dan dieksekusi mati pada tanggal 9 November 2008 di Nusa Kambangan. Karena melakukan kejahatan mengancam keamanan negara, keamanan umum, keamanan kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Bagaimana asas-asas hukum pidana mati di Indonesia? Asas-asas hukum pidana mati di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan pada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang bisa mengakibatkan mereka dihukum mati. Asas pidana mati di Indonesia. Asas pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagai pidana pokok. Asas mengakui eksistensi hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati. Asas pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam pasal 11 KUHP. Asas pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964 Junto
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Asas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garis miring PUU strip 6 garis miring 2008. Asas pidana mati di Indonesia dapat dijatuhkan oleh hakim. Selanjutnya, selain asas pidana mati di Indonesia, pasal 6 dari International Covenant of Civil and Political Rights ICCPR memperbolehkan penggunaan hukuman mati dalam keadaan terbatas. Namun juga menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengajukan pasal ini sebagai alasan untuk mengabaikan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dan negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati harus memastikan bahwa hukuman mati hanya diberlakukan untuk kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam ICCPR dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Bagaimana argumentasi pembenaran pidana mati? Pembenaran pidana mati masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana dan hak asasi manusia. Adapun argumentasi antara lain, hukuman mati dapat menjadi efektif dalam mencegah kejahatan yang sangat serius, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kemanusiaan, hak asasi manusia, keamanan umum, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Hukuman mati dapat memberikan keadilan pada korban dan keluarga korban kejahatan yang sangat serius. Hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang sangat serius, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Hukuman mati masih diakui oleh beberapa negara di dunia, dan Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan hukuman pidana mati yang sesuai dengan kebijakan dan kepentingan nasional. Hukuman mati dapat menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat. Bagaimana pengaturan pidana dalam KUHP dan di luar KUHP? Pengaturan pidana mati dalam KUHP. Makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 104. Membujuk negara asing untuk berperang, pasal 111 ayat 2. Membantu musuh waktu perang, pasal 124 ayat 1. Menyebabkan huru-hara, pasal 124 bis. Makar terhadap raja atau kepala negara, negara sahabat, pasal 140 ayat 3. Pembunuhan berencana, pasal 340. Pencurian dengan kekerasan, pasal 365 ayat 4. Pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai, pasal 444. Lanjut. Pengaturan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab jaksa tinggi atau jaksa dalam pelaksanaan pidana mati? Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana kapan akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu 3 kali 24 jam.
Apabila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka pesannya diterima jaksa tinggi atau jaksa. Dan apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Namun demikian, untuk pidana mati, terdapat opsi moratorium eksekusi pidana mati yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan hukuman mati di Indonesia. Selain itu, di Indonesia sendiri hukuman mati masih diterapkan dan menjadi topik perdebatan yang terus berlangsung. Dan pengaturan pidana mati di Indonesia perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Namun dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan masyarakat terhadap hukuman mati mulai berubah. Banyak negara yang menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak efektif dalam mengurangi kejahatan. Menindaklanjuti pembahasan terkait hak asasi manusia dengan hukum pidana mati. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di mata hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia. Peraturan yang mengatur mengenai HAM antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menindaklanjuti pembahasan dalam pidana mati, terdapat pelanggaran HAM dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Dapat terjadi pada beberapa tahap. Misal, pelanggaran HAM berat dalam pidana mati. Penerapan hukuman mati pada kejahatan yang tidak memenuhi kriteria kejahatan yang dapat dihukum mati menurut hukum yang berlaku. Pelaksanaan hukuman mati yang tidak manusiawi dan kejam, seperti penggunaan metode eksekusi yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Diskriminasi dalam penerapan hukum mati, seperti penerapan hukuman mati yang lebih sering diterapkan pada kelompok masyarakat tertentu. Pelanggaran HAM ringan dalam pidana mati. Tidak memberikan akses yang memadai kepada terpidana mati untuk memperoleh bantuan hukum dan hak-hak lainnya. Tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada terpidana mati dari perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminatif. Tidak memberikan informasi yang memadai kepada terpidana mati dan keluarganya mengenai proses hukuman mati dan hak-hak yang dimilikinya. Pelanggaran HAM baik yang berat maupun ringan harusnya dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Pelanggaran HAM dapat dijerat hukuman pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami hak asasi manusia dan menghormati hak orang lain. Negara juga harus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam penerapan hukuman mati. Demikian pembahasan dari saya hari ini, teman-teman. Semoga penyampaian saya bermanfaat buat semua. Terima kasih. Salam Untar.